kan? Mantap. Nah, pompa lagi. Semangat, semangat. GT. Strike. Strike. Dia tekan ke bawah. Perjalanan kali ini membawa saya ke Sabang, sebuah pulau kecil di ujung barat Indonesia yang menyimpan keindahan luar biasa. Bang Wahyu. Bang Badut. Nah, ini dia nih yang bakal nganterin kita mancing nih, Bang Wahyu namanya. Langsung berangkat kita, Bang. Langsung berangkat kalau udah siap. Bola kami. Hah? Mau mancing. Bola kami. Iya. Siapa nih boleh kok minta-minta ikut kita mancing? Yang mau sewa pedal ini. Mau minta ikut. Gimana? Boleh? Nah, Strikeback Mania. Ada 2 orang, tapi saya belum kenal nih. Namanya siapa? Lupa. Fadlon. Tasya. Fadlon. Berangkat, yuk. Oke, berangkat. Dari Sabang, perjalanan saya pun berlanjut menuju Pulau Rondo, pulau terluar Indonesia di bagian barat. Tak hanya ada teman baru, Ulfa dan Marsha, tapi ada juga angler cilik, Hasan, yang ikut beramaikan. Wah, makin seru nih pastinya. Setelah menempuh perjalanan 3 jam, akhirnya kami sampai di Rondo. Kami pun tak mau menyiapkan kesempatan untuk segera memancing. Nah, ini sambil saya popping, ini cewek-cewek lagi siap-siap buat mancing dasar nih. Spotnya nggak jauh. Buat mancing dasar kita cuma geser beberapa puluh meter aja. Jadi sambil nunggu mereka siap-siap, saya mau lempar-lempar popper lagi. Mudah-mudahan ada isinya. Saya dan Wahyu langsung melempar umpan popper. Benar saja, strike! Sang predator sungguh agresif. Dilihat dari tarikannya, nampaknya size ikan cukup besar. Oke lah. Ini kita mancing di pulau paling barat Indonesia. Pulau Rondo namanya. 0 kilometernya Indonesia. Baru nyampe Bang Wahyu lempar. Pertama lempar langsung strike. Oh, narik lagi dia tuh. Wah. Oh, narik lagi dia tuh. Wah. Terus. Iya, belum rezeki. Kena karang ya, Bang? Kayaknya ya. Karang. Itu dia biasanya ada karang dangkal, jadi ikannya masuk ke PE10, meledak. Kayaknya kena ke karang. Memancing dengan teknik popping paling efektif dilakukan saat arus bergerak, yaitu pada fase air mulai pasang atau surut. Nah, ini kondisi arusnya ini lagi bagus-bagusnya nih kalau kita popping. Kelihatan tuh kan? Dia kayak bergelombang kecil, itu artinya harus di bawah lagi kencang. Di bawah ini ada karang, jadi saya mau lempar ke sana. Biasa GT itu suka nunggu di kepala arusnya. Oke, mudah-mudahan ada isinya ya. Baru beberapa saat saya memainkan umpan popper, tiba-tiba sambaran keras langsung terjadi. Strike! Strike! Seekor ikan besar langsung menerkam umpan saya dengan sangat agresif. Tuh, GT. Akhirnya, udah ini berhasil naik ya. Tadi kan lihat tuh, bisa ke bawah nih kalau kuda-kuda nggak kuat. Tarikannya benar-benar luar biasa. Saya langsung dibuat kewalahan menghadapi monster yang satu Nah, ini ini. tadi disambar kayaknya. Baru lempar, mungkin 50-an meter. 2 kali disentak, langsung di makanan ini udah. Dia tekan ke bawah. Fix 15 kilo Dia up. tekan ke bawah. 15 kilo up. Ya, ini yang paling susah nih. Kalau GT udah tekan ke bawah gini, dekat perahu. Ikan terus menekan ke bawah, sementara saya berusaha menjaga tekanan agar tidak kehilangan momen. Ini kalau misalnya
Kita ngos-ngosan gini bisa lebih cepat capeknya. Jangan tekan terus. Wow, pinggang saya. Pinggang saya sayang. Istirahat dulu ya. Biasa. Mantap ikannya. Pertarungan pun berlangsung cukup lama. Hampir 20 menit saya harus bergelut meladeni ikan. Hingga akhirnya ikan mulai kehabisan tenaga dan berhasil ke permukaan. Fix 20 kilo up. Ya, seekor Giant Trevally berwarna hitam atau Black GT menjadi lawan tangguh saya kali ini. Awas beneran. Oh, strike back mania. Black GT, Pulau Rondo, pulau paling barat Indonesia, Aceh. Karena konservasinya udah lumayan, maksudnya illegal fishing udah berkurang jauh di sini. Jadi sekarang mama GT udah ngumpul lagi di sini. Ukurannya pun luar biasa. Diperkirakan beratnya di atas 25 kg. Besar banget, ikan apa nih bang? Ini namanya kalau bahasa Aceh ikan gerpo. Oh iya, kalau Bahasa pemancing namanya Giant Trevally atau ikan wow, GT. luar biasa ya. Besar banget, ada cintanya. Abang udah capek nih. Udah capek Nanti ya? habis ini kalau strike lagi siapa yang menarik? Masih dong, masih ada jago dia. Bonek tadi. Atau ganti-gantian aja. Boleh. Mancing mania strike back. Mantap. Saking dahsyatnya tenaga ikan GT yang saya dapatkan ini, sampai-sampai popper saya babak belur dibuatnya. Nih, poppernya hancur. Yang tengahnya ketelan sama dia nih. Tuh. Swivelnya gagal bertahan di Rondo. Kemarin terakhir saya pakai ini di Maluku. Dia berhasil bertahan, tapi ke Rondo dia harus dimuseumkan. Mantap memang. Umpan popper yang dimainkan Wahyu terus menimbulkan cipratan di permukaan. Hingga tiba-tiba sambaran keras pun terjadi. Strike! Mantap Bang Wahyu. Ada cintanya. Dapat di sini sambarannya. Woi, mantap Bang Wahyu. Seekor ikan langsung menerkam umpan dengan sangat agresif. Tuh Bang Wahyu strike lagi. Mudah-mudahan kali ini nggak putus lagi ya Bang. Oh, apa nih poppingnya? Kita bikin double strike. Wahyu pun langsung memberikan perlawanan menghadapi tarikan kuat dari ikan. Sementara ikan terus berusaha melepaskan diri dari kail. Perlahan seekor Giant Trevally kembali terlihat di permukaan. Mantap Wahyu! Giant Trevally. Giant Trevally ada cintanya ya. Mantap ya Bang. Bisa diputus. Ini yang kedua strike-nya. Kayaknya ini berhasil naik mudah-mudahan. Ini ikan udah kelihatan. Namun malapetaka terjadi. Leadernya ini. Angkat leader aja nggak apa bang. Kuat dua mata tuh nak. Yuk. Apa bang? Angkat. Terus. Apa bang? Angkat. Terus. Aduh. Auto release. Mantap. Oke. Anjing mana strike back. Mantap. Lagi-lagi masih belum rezekinya Wahyu ya. Padahal sudah sedikit lagi berhasil naik ke perahu. Setelah beberapa kali sambaran terjadi, kali ini suasana mulai sedikit tenang. Aktivitas ikan di permukaan pun terlihat mulai berkurang dan teknik popping tak seaktif sebelumnya. Melihat kondisi tersebut, saya pun mencoba mengganti strategi dengan teknik jigging. Momen ini sekaligus saya manfaatkan untuk mengajari Ulfa dan Marsha yang baru pertama kali mencoba mancing. Jadi jigging itu mancingnya pakai umpan timah, diturunin sampai dasar. Ini saya mau ngajarin Marsha sama Ulfa juga kebetulan. Sebelumnya kalian udah pernah jigging? Belum, kami biasanya mancingnya manual. Mancing dengan teknik jigging memang tidak semudah yang dibayangkan. Tetapi dari semangatnya, saya yakin mereka bisa. Jadi diturunin sampai ke dasar, terus dikocok ke atas pelan-pelan sampai ikannya nyambar. Jadi gampang sebenarnya. Yang penting jangan nyangkut aja.
Sampai ke dasar, tutup, langsung diangkat pelan-pelan. Oke, sampai ikannya nyambar. Kita coba ya. Ya, dari sinilah keseruan baru dimulai. Belajar, mencoba, dan menikmati setiap proses dalam memancing. Tapi sepertinya mereka mulai terlihat kelelahan. Apalagi tidak adanya sambaran. Jadi lebih milih jigging atau dasaran nih? Dasaran. Dasaran ya. Karena jigging lebih capek ya. Iya. Karena keduanya masih pemula, sekarang kita ganti teknik memancingnya dengan dasaran. Sebelum kita mancing, kita pasang umpannya dulu ya guys. Ini umpannya cumi-cumi. Sekarang kita coba dulu ya. Semoga ada cintanya. Kita lihat apakah keduanya cukup beruntung untuk mendapatkan ikan. Umpan jig yang dimainkan Hasan terus turun naik di dalam air, mengikuti arah arus. Bocah kecil ini terlihat cukup piawai memainkan teknik jigging. Hingga tiba-tiba, fish on! Hasan langsung berusaha mengontrol pirantinya, sambil terus menggulung senar dengan penuh semangat. Strike! Oh, gimana tarikannya? Mantap. Oh, lihat nih. Kecil-kecil dia udah jago mancing. Ini jigging lagi dia nih. Pakai jig berapa tadi, San? 60 gram. 60 gram. Oh, PI berapa? P1. PI 1. Oh, jadi nih dia pakai piranti yang kecil, jadi nggak bisa maksa ikannya untuk naik. Tuh, lihat tekniknya tuh. Bukan kaleng-kaleng nih. Terlihat seekor bluefin trevally berhasil naik berkat kepiawaian Hasan. Ikan ini dikenal memiliki kecepatan dan agresivitas yang tinggi saat memburu mangsa. Tentu untuk bisa menaikkannya butuh perjuangan. Mantap Hasan! Dapat bluefin. Mantap. Ini yang di belakang nggak bisa mancing ini, San. Ini ada dua orang nih. Dari tadi nggak dapat dia. Di bawah ikannya. Oke. Ikannya di bawah bukan di atas. Oke, mancing manis strike back. Mantap. Umpan yang diturunkan Marsha berhasil menyentuh dasar, mencoba menggoda ikan yang berada di bawah. Akhirnya Marsha mendapatkan tarikan. Strike! Ia mulai menggulung senar meski sempat terhenti oleh perlawanan dari bawah. Tak terlalu lama, posisi ikan mulai terangkat dan mendekat ke permukaan. Kayaknya nih ulpa yang nggak bisa mancing nih. Oke, ke tempat saya. Oh, kerapu ternyata lumayan. Terlihat jelas seekor kerapu merah berhasil ia taklukkan. Wajah bahagia pun tak bisa ditutupi. Sebuah pengalaman pertama yang langsung berkesan. Namanya ikan apa? Kerapu. Warna? Merah. Orange ini, bukan merah. Oh ya, orange. Ya kan? Nah, ini dia ikan yang hidup di karang, dia suka nyergap mangsa. Dia tadi kebetulan nyergap umpannya Marsha. Gimana rasanya? Mantap. Kuning. Sana. Uning. Bawah uning. Cari lagi ya? Ya. Oke, mancing manis strike back. Mantap. Di tengah aktivitas memancing, tiba-tiba perhatian saya teralih ke permukaan laut. Terlihat sekumpulan lumba-lumba mulai muncul dan bermain di sekitar perahu. Ini lautnya lagi teduh. Jadi gampang kita lihat lumba itu. Kayak sirip. Bisa sekitar 20-30 ekor. Gerakannya yang lincah seakan ikut menemani perjalanan kami hari ini. Momen langka ini tentu jadi pengalaman yang tak terlupakan di tengah aktivitas memancing kami. Mantap! Setelah serangkaian aktivitas memancing, kami pun menyempatkan waktu untuk beristirahat di pinggir pantai. Suasana tenang dengan hamparan pasir dan debur ombak menjadi tempat yang pas untuk menikmati hasil tangkapan. Sekarang kita mau bakar ikan bluefin trevally ini. Ini si Hasan yang dapat nih. Nah, ini kebetulan bumbunya udah, kami bawa bumbu yang jadi nih. Ini sekarang ikannya udah dibersihin. Waduh, tapi baranya belum jadi nih, agak berasap dikit. Tapi nggak apa-apa kan, nggak mengganggu penglihatan. Ini Marsha mau bikinin sambal kecap. Saya nyiapin ikannya. Langsung aja yuk, biar cepet. Cabai rawit dan bawang yang dihaluskan menjadi pelengkap sederhana yang siap menambah cita rasa. Jadi bluefin ini salah satu
ikan trevally yang dagingnya itu enak, apalagi ukurannya masih segini nih. Kita biasa bilang ini table size, memang lagi manis-manisnya dia buat dimakan. Mantap. Ikan dibumbui dengan racikan yang sudah kami siapkan, lalu dibakar di atas bara api. Mengolah ikan dengan cara dibakar menjadi salah satu pilihan yang cukup baik untuk dikonsumsi. Selain praktis, proses pembakaran juga tidak memerlukan banyak minyak, sehingga lebih rendah lemak tambahan. Ini bluefin trevally-nya udah matang. Sekarang waktunya kita makan. Nah, ini nih. Kalau di sini namanya ikan rangguran ya, Bang? Langguran. Oh, dagingnya enak. Ayo, Bang, langsung dimakan, Bang. Oke. Ini kecapnya juga udah disiapin sama Marsha. Pokoknya kepala bagian aku ya. Oh, Bang Wahyu booking kepala. Kepalanya Oke, ya. kita serahkan dulu kepada pemandunya nih, kepala. Ini, Bang, silakan, Bang. Oke. Ikan seperti bluefin trevally diketahui memiliki kandungan protein yang tinggi, serta kaya akan omega-3 yang baik untuk kesehatan jantung. Namun, proses pembakaran juga perlu diperhatikan agar ikan tidak terlalu hangus. Karena bagian yang terbakar berlebih dapat mengurangi kualitas gizi dan kurang baik bagi kesehatan. Nah, ini kalau ikan bluefin trevally, seperti yang saya bilang di awal tadi, salah satu trevally yang dagingnya paling enak, ada manis-manisnya ya, Bang? Iya, Bang. Sama bumbunya racikan Marsha nih, luar biasa. Kita makan di pantai, di Sabang nih, santai banget deh kepanjangannya. Kalian harus cobain nih, ke pulau paling barat Indonesia. Ini kita lagi menikmati, mau ngabisin dulu, kita mau lanjut lagi. Oke, mancing mania strike back. Mantap!